Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di video baru. Udah nungguin belum video baru? Udah dong, masa nggak ditungguin? Ya oke. Jadi hari ini saya mau bikin video baru dan isinya sharing ya teman-teman, tentang kemarin kan saya habis berangkat trip Bali nih sama MCI ya. Baru pulang di tanggal 1 Juli kemarin. Nah, ada satu cerita yang mungkin bisa jadi insight ketika saya bagikan ke teman-teman semua dalam bentuk video baru nih di vlog saya. Siapa tahu ya, ada teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama atau punya masalah yang sama. Nah, sharingnya tentang apa? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, sharing saya hari ini secara garis besarnya itu materinya tentang tripku terganjal restu suami. Nah, ada nggak yang punya pengalaman yang sama? Ya, jadi pertama kali nih mau berangkat ngetrip sama MCI, trip gratis, jalan-jalan gratis, tapi suami itu berat untuk melepas kepergian kita ngetrip. Nah, ada yang punya pengalaman yang sama? Nah, ini yang mau saya ceritakan ke teman-teman semua. Nah, mungkin pertanyaannya, kok bisa sih Mbak Desmai mau bahas ini gitu ya? Dapat inspirasi dari mana gitu? Ya teman-teman, jadi saya melihat gitu ya sebuah cerita dari roommate saya di trip Bali kemarin. Jadi roommate saya ini adalah cucu saya di jaringan saya gitu ya. Nah lalu in case dia ini nggak pernah berangkat kemanapun itu tanpa suaminya. Nah sementara ini adalah trip pertamanya dia di MCI ya, dan dia downnya masih satu tiket aja sehingga dia berangkat itu sendirian. Nah sejak awal waktu udah dapat jadwal gitu ya, nah ini udah gundah gulana gitu, gimana ya mbak ya, karena saya ini nggak pernah pisah sama anak saya nggak pernah pergi kemana-mana tanpa suami saya gitu. Jadi semakin dekat dengan jadwal ngetrip ini, suami saya tuh jadi uring-uringan gitu, kayak antara iya sama enggak gitu ya, mengizinkan saya trip. Nah, berkaitan dengan ceritanya roommate saya tadi, jadi selama kami ngetrip ya, selama kurang lebih 5 hari kami di Bali, ini sebenarnya kasihan banget sih dia ya. Jadi memang suaminya mengizinkan untuk berangkat trip, tapi nggak sepenuhnya ikhlas gitu ya melepaskan istrinya untuk ngetrip. Nah, sementara di kondisi kita yang ngetrip, kita kan harus sering ini ya, maksudnya ini kan pembuktian dari bisnis kita bahwa kita beneran berangkat, bahwa kita memang beneran di full service sama MCI ya, gratis, terus juga kita jalan-jalan, rangkaian acara yang kita ikuti semuanya kita tampilkan di sosial media kita, karena memang seperti itulah adanya gitu ya. Nah, sehingga hal ini menimbulkan rasa gimana ya, rasa dimana suaminya itu merasa diabaikan gitu teman-teman ya. Jadi seakan-akan aduh istriku nih senang-senang aja gitu ya, nggak mikirin suami nih, nggak mikirin anak nih, sehingga yang berangkat ngetrip akhirnya merasa trip yang dia jalani ini malah jadi beban buat dia ya. Dia jadi dilema gitu teman-teman, antara mau menikmati tripnya, sementara di sisi lain si suami ya yang sudah dengan perasaan baper gitu ya, ditinggal senang-senang, ditambah lagi adanya omongan dari orang-orang yang melihat istrinya ngetrip ini bilang bahwa aduh kasihan banget kamu sama anak-anakmu ditinggal gitu ya, istrimu senang-senang sendirian dan segala macamnya. Akhirnya selama ngetrip justru si istri ini jadi ribut dengan si suami gitu ya, jadi kayak perang dingin gitu teman-teman ya. Nah jadi ini tuh satu insight yang lumayan kuat buat saya untuk saya sharekan ke teman-teman semua yang barangkali yang suaminya nih belum nonton, atau gimana ya, suaminya yang belum support gitu ya. Maksudnya kalau kita mau ngetrip nih, ya kamu jalanin aja bisnis MCI nggak apa-apa, tapi kamu nggak usah berangkat tripnya, dicairkan aja misalnya gitu ya. Nah ini video ini mungkin bisa ditunjukin ke pasangannya supaya apa? Supaya bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih luas gitu ya, tentang bisnis kita ini dan pembuktian bisnis kita ini melalui berangkat trip
Ya kadang ada sebagian pasangan yang kalau saya bilang ya agak sedikit egois, dimana oke lah dia mengizinkan nih istrinya untuk ngejalanin bisnis MCI, tapi kalau ada trip nggak usah berangkat, cairkan aja ya. Nanti ya udah mau promosi gitu ya, tapi nggak usah ikut yang namanya grup meeting. Pokoknya nggak usah pergi-pergi, nggak usah ikut berangkat VS gitu ya, nggak usah berangkat VIP, nggak usah apalagi trip, nggak usah ya. Dapat bonusnya, dapat produknya, udah gitu cukup ya, nggak usah ngetrip. Nah ini kan tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya para suami ya gitu. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis jaringan, bisnis ini adalah bisnis pembuktian ya. Kalau misalnya istri dilarang untuk pergi ngetrip ya, ini justru akan secara pelan-pelan itu mematikan kepercayaan orang lain terhadap para istri yang mau mengembangkan bisnisnya ya. Karena apa? Karena nggak pernah ada pembuktiannya. Setiap kali misalnya tembus trip dicairin aja, dijadiin uang, itu pun nggak diupload misalnya gitu ya. Karena apa? Oh karena nanti dipinjemin uang nih sama keluarga, sama teman, nggak usah dipost, ya udah kita tinggal pakai aja gitu ya. Sehingga nanti lama-lama omsetnya akan semakin menurun, pembuktiannya nggak ada gitu. Sehingga tidak ada yang membedakan apa sih bedanya bisnis ini dengan bisnis lain, apa sih istimewanya bisnis ini dibanding bisnis lain ya, apa hasil-hasil nyata dari bisnis ini, nggak pernah kelihatan ya. Karena istrinya selalu kayak disimpan dalam satu kotak aja, nggak boleh keluar dari kotak itu ya. Sementara ya itu orang-orang yang join sama kita, yang mau kehidupannya berubah dari kita, itu butuh pembuktian. Dan pembuktian di awal itu udah pasti dari orang yang mengajaknya ya. Jadi kalau misalnya trip selalu dilarang, nggak usah berangkat. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan bisnis semacam grup meeting, nggak usah pergi ya. Ya udah online aja gitu, itu tuh nggak bisa gitu. Lalu nanti dipertanyakan, gimana bisnismu? Katanya bisnis bagus ya kan, katanya bisnis mudah, tapi kok nggak berkembang ya bisnismu ya? Kayaknya kamu punya member juga, membermu nggak ada yang serius-serius banget, nggak ada yang aktif-aktif banget. Akhirnya suaminya mempertanyakan seperti itu ke istrinya ya. Padahal nih istrinya itu memang melakukan apa yang diarahkan oleh upline. Kamu kalau tembus trip berangkat ya. Untuk apa? Untuk pembuktian. Ke siapa? Ke tim jaringanmu. Ada rasa percaya mereka, ada keinginan mereka untuk mendapatkan hasil yang sama dengan kamu, maka omsetmu dan jaringanmu akan semakin naik gitu. Sementara di sisi lain istri ini jadinya jadi apa ya, kayak ngerasa, aduh apakah aku harus memilih antara bisnisku sama suamiku sendiri gitu, karena suami nggak sepenuhnya merestui istrinya all out. Nah jadi jangan seperti itu ya. Kasihlah istri itu kepercayaan ya, kasih dia ruang untuk aktualisasi dirinya demi bisnisnya juga, dan itu kan pasti untuk keluarga juga. Kalau saya bisa ceritakan lagi nih ya, beneran gak sih istri-istri itu kalau berangkat ngetrip tuh have fun gitu, dia lupa tuh sama keluarga gitu ya? Bener gak sih seperti itu? Nggak ada loh ya, nggak ada seorang istri atau seorang ibu yang kalau dia ngetrip dia bener-bener have fun sampai lupa sama keluarga, itu nggak ada. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya dia sarapan nih misalnya di resto ya, resto hotel, ngelihat begitu banyak makanan di resto hotel itu, dia pasti ingat anaknya, dia pasti ingat suaminya ya. Terus kalau misalnya istri berangkat trip, kita pergi ke tempat yang khas, oleh-oleh khas gitu ya, entah itu baju, entah itu makanan, nggak ada istri yang nggak inget suaminya ya. Entah itu pengen beliin suaminya topi kayak baju kayak begitu, juga dengan anak-anak ya, pasti pengen dibeliin ya itu baju. Aduh ini lucu banget ya buat anakku ya, dan apa segala macam, sampai belum jadwalnya belanja dia udah maksa belanja ya, saking dia itu ingetnya sama keluarga. Kalau teman-teman tahu juga cerita saya dulu ya, saya juga kurang lebih sama. Jadi pertama kali saya berangkat trip di 2017,
Itu karena memang nggak pernah berangkat ke luar negeri ya. Terus juga kondisinya, saya punya anak juga masih kecil-kecil nih. Bahkan anak saya yang keempat masih nyusu sama saya waktu itu. Udah lebih 2 tahun tapi masih nyusu gitu ya. Dan saya tembus trip, itu suami saya bilang, nggak usah berangkat lah, dicairin aja. Karena memang kondisinya kan kita butuh uang nih, dibanding jalan-jalan ke luar negeri. Cairin aja. Kalau menurutku juga abis ini timmu tuh nggak jalan lagi. Ya suami saya bilang gitu. Jadi seperti sebuah doa gitu ya. Doanya tapi horor. Nah, udah dicairin aja. Nah, waktu itu saya ngomongnya gini, aduh gimana ya gitu. Dan saya sebenarnya sudah mengiyakan. Saya ngomong lah sama upline saya bilang saya nggak diizinin berangkat trip. Terus upline saya bilang, aduh mbak, sayang loh mbak, ini kan hasil perjuanganmu, dan kita berangkat trip adalah pembuktian dari bisnis kita ya, jadi berangkatlah. Ini kalau dicairkan juga nggak seberapa loh mbak dibanding kita berangkatnya. Dan di situ kan saya jadi dilema gitu, duh suami ngomong gini, upline ngomong gini ya. Lalu saya sampaikan lah sama suami saya, aku nggak enak loh sama upline-ku, dia sudah banyak bantu kita dan apa segala macem gitu ya. Yaudah ya aku berangkat aja. Ya suami sih ngomong gini, sudah terserah ya. Terserah artinya itu ya terserah, maksudnya oke, tapi agak nggak sepenuhnya oke gitu ya. Saya berangkat waktu itu. Nah, kebayang nggak seandainya saya itu nggak berangkat, mungkin nggak akan jadi saya yang sekarang ya. Kenapa? Karena orang-orang yang bergabung dengan saya itu menyatakan bahwa saya tahu persis Mbak Desma itu bukan orang yang berkelebihan dulunya. Saya tahu dia orang yang berada di bawah garis pas-pasan ya, tapi dia bisa berangkat ke luar negeri. Nah itu yang bikin saya penasaran, bisnisnya seperti apa ya. Dan itulah yang mendatangkan orang-orang datang ke kita untuk join bisnisnya tanpa kita ajak loh, mereka sendiri yang datang. Kalau semakin banyak orang yang datang ke kita untuk join, untuk jalankan bisnisnya, sehingga omset kita meningkat, bonus kita meningkat, hasil dari kita berangkat ngetrip, yang menikmati sebenarnya siapa juga ya, yang akhirnya senang gitu ya, karena kehidupan kita jadi lebih baik, secara finansial kita lebih terselamatkan. Nah ini yang untung siapa juga? Kan kita sama-sama ya, dalam artian suami dan istri ya. Jadi kehidupan kita tuh lebih terbantu dari income bisnisnya, karena rasa penasaran orang sehingga dia bergabung gitu loh, karena dia lihat kita berangkat trip ya. Apa jadinya kalau dulu juga saya cairkan? Siapa yang mau join sama saya gitu kalau cuman oh ya ampun kerjaannya cuman jualan produk nih ya kan, males lah gitu. Kalau cuman jualan produk mah nggak ada bedanya sama bisnis lain. Nah ya seperti itu. Jadi restu suami, keikhlasan suami untuk mengizinkan istrinya pergi ngetrip itu sangat besar impactnya nanti ke perjalanan bisnis istrinya loh mas ya, mas ya. Jadi kasihan lah istri ini sebenarnya, kalau dia ngejalanin bisnis ini dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat tinggi ya, percaya sama saya, dia nggak memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri loh, dia memikirkan keluarga ya. Cuman memang in case dia yang harus muncul ya di sosial media untuk menunjukkan bukti dari bisnis yang dia lakukan ya. Jadi nggak ada istri yang oh kamu seneng ya liburan ya, kami sih ditinggal dan apa segala macam. Didoain, disupport istrinya ya, sehingga apa? Sehingga nanti istrinya bisa down bertiket-tiket, bisa ajak suami, bisa ajak anak ya. Itu yang dibutuhkan istri ya, supportnya juga nyata gitu ya. Jangan dibaperin istrinya, kasihan dia jadi ngetripnya hatinya terbelah dua gitu. Mau seneng-seneng tapi akhirnya pas dia mau seneng-seneng dia ngerasa salah gitu. Kalau saya seneng-seneng nanti dikira lupa sama suami sama anak, jadinya dia bingung gitu ya, mau menikmati tripnya tapi di satu sisi lagi aduh suaminya ngambek ya, suaminya baper ya, kasihan loh. Dan untuk istri nih ya, kadang kita perlu sadar bahwa kita itu nggak bisa memaksakan satu maksud kita untuk bisa dimengerti pasangan kita.
Jadi roommate saya itu sampai nangis pagi-pagi gitu ya, karena ribut sama suaminya. Kayak jadi nggak bisa salah sedikit gitu. Misalnya nih teleponnya, HP-nya mati karena lagi dicas gitu ya malam, terus subuh dinyalain, belum dinyalain gitu, di telepon masih nggak bisa gitu. Sementara dia belum bangun karena memang kita selama trip kan jadwalnya padat gitu ya, dari pagi sampai malam, jadi mungkin kecapean. Di situ suaminya udah baper lagi ya, dianggapnya oh kamu habis senang-senang ya jadi nggak ngangkat teleponnya dimatiin apa segala macam. Nah, yang menjadi kekesalannya dia adalah kenapa sih suamiku ini nggak dengerin ke aku aja gitu, kenapa sih ngambil input dari omongan orang lain, sehingga dia kayak jadi baper gitu ya. Jadi ada hal sedikit itu jadi masalah besar, dan itu terjadi selama roommate saya ini trip ya. Jadi kayak jadi beban pikiran buat dia. Nah, kadang kita berpikir bahwa kenapa sih kamu nggak ngerti aku gitu ya. Kita berharap orang mengerti kita, mengerti keadaan kita. Nah, jadi saya ajarin tentang lingkar kendali ya teman-teman. Jadi tentang lingkar kendali itu adalah hal-hal yang bisa kita atur. Itu adalah seputar bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, dan bagaimana cara kita merespon. Nah, yang berkaitan dengan respon orang lain, sikap orang lain, itu kita tidak bisa kendalikan. Termasuk pun jika itu terjadi pada suami kita. Ya akhirnya apa ya, saya kasih tahu aja, ya udah kasih dia ruang dulu buat ngambek gitu ya. Ya udah biarin dia dulu, dia tenang dulu gitu ya, nggak usah dibahas, karena kalau misalnya lagi dia nggak enak hati, kita nggak enak hati juga ngebahas, nanti kan keluar kata-kata yang nggak enak malahan ya, jadi pemicu masalah baru lagi. Kasih dia ruang aja. Nah, kamu tetap aja kabarin dia mau bales atau nggak bales, ya udah kamu di mana kabarin. Kamu lagi senggang, chat aja gitu ya, dibalas apa enggak ya apa-apa gitu ya. Yang penting kamu santai aja gitu. Nanti dia kalau sudah kita kasih ruang, kita udah kabarin gitu ya, ya insya Allah nanti dia mengerti lah, nanti dia baik sendiri. Dan bener dong, pagi-paginya kan habis ribut ya, udah dikabarin, mungkin suaminya udah agak sedikit lega atau gimana gitu ya. Habis itu dia cerita malam, iya mbak, ini suamiku udah bilang, iya hati-hati ya sayang. Ya jadi paginya nangis-nangis nih, sedih gitu ya. Malamnya berubah lagi nih suamiku nih, moodnya bagus lagi gitu ya. Nah itulah, jadi makanya hal-hal kalau misalnya yang di luar dari kendali kita, tapi kita memaksakan untuk orang bisa memahami kita, itu susah. Jadi tergantung kitanya aja. Kalau ada di kondisi seperti itu, kitanya tenang aja dulu gitu ya. Jadi kesimpulan dari sharing video ini tuh apa? Kesimpulannya adalah buat teman-teman yang merasa agak kesulitan mendapat restu ketika berangkat trip ya, sulit mendapat izin dari suami ya teman-teman, sebenarnya itu adalah tantangan sih. Semua orang yang menuju ke proses sukses itu pasti ada tantangannya. Semakin semakin waktu ya, itu pasti juga tantangannya semakin berat ya. Kalau teman-teman merasa bahwa aduh gimana ya, ini kok nggak ada, susah banget sih gitu ya mau ngetrip aja, itu adalah bagian dari tantangan kita berproses. Kalau teman-teman memilih untuk menyerah, ya sudahlah aku ikut suamiku aja nih, ikut kata suamiku aja, ya sebenarnya teman-teman nanti sayang banget, karena apa yang sudah teman-teman raih dari trip teman-teman itu adalah perjuangan teman-teman. Berangkatlah supaya orang tahu hasil perjuanganmu ya. Kalaupun dihargai dengan uang, kalau trip pertama di MCI itu cuma 5.500.000 teman-teman. Nggak semana-mana gitu loh, dibanding dengan perjuangannya kita. Perjuangan kita mengumpulkan poin demi poin untuk bisa tembus trip ya. Jadi sayang sekali sih. Coba aja dibicarakan baik-baik dengan pasangan ya, dijelaskan sedikit demi sedikit ya, plusnya apa, terus juga nanti apa efek kedepannya ketika kita berangkat trip ya, apa efek kedepannya yang justru akan membuat bisnis kita itu jadi lebih baik, lebih maju ya. Sering-sering diajak nonton webinar mungkin ya, kayak video yang ini, coba suaminya diajak nonton juga gitu ya. Terus juga
Ya itulah teman-teman, intinya adalah setiap proses orang pasti ada tantangannya. Jadi teman-teman yang saat ini terbentur dengan restu suami, anggap itu sebuah tantangan yang teman-teman harus menangkan. Ya, teman-teman pikirkan caranya seperti apa mengubah hati pasangan kita supaya dia bisa lebih legowo gitu, melepaskan kita kalau kita mau berangkat trip. Ya, jangan ada perasaan negatif-negatif terhadap kita. Ya, dan jangan lupa pasangan kita ini ada penciptanya, ya kan? Di samping kita berusaha untuk membujuk gitu ya, anggaplah membujuk pasangan kita untuk merestui kita berangkat trip. Bujuk juga pencipta dari pasangan kita, ya. Jadi dalam doa, doakan ya, minta tolong sama penciptanya gitu ya, pencipta suami kita ini, untuk dilembutkan hatinya, dibukakan hatinya untuk mengizinkan kita berangkat trip, dan nanti suatu hari nanti kita akan trip sama-sama dengan pasangan dan keluarga, ya, untuk dimampukan bertiket-tiket misalnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut dengan tantangan. Dengan tantangan itulah teman-teman akan punya kapabilitas yang lebih baik. Teman-teman akan punya kebesaran jiwa yang lebih hebat lagi. Ya, jadi beruntunglah kalau teman-teman punya masalah di situ atau punya tantangan di situ. Artinya teman-teman sedang diajak untuk menjadi lebih luar biasa lagi. Oke ya, itu aja yang bisa saya sharingkan di video yang ini. Buat teman-teman yang sekarang sering terbentur sama restu suami kalau mau berangkat ngetrip, nggak apa-apa. Ingat, setiap kali ada tantangan berarti teman-teman akan menjadi orang yang lebih cerdas mengelola tantangan tersebut menjadi solusi-solusi baru yang lebih menyenangkan. Bayangin hidup kita kalau tanpa tantangan, ya kita nggak akan bertumbuh teman-teman. Jadinya kita segitu-gitu doang, kita nggak punya skill baru, kita nggak punya pendewasaan diri yang baru. Ya, jadi semangat ya, semangat. Semoga lancar semuanya bisnisnya. Kita ketemu di video yang lain lagi. Semoga bermanfaat ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.